Oke, selamat pagi semuanya. Akhirnya kita memulai perkuliahan kita juga hari ini. Selamat datang di kelas penilaian sumber daya alam 1. Di pertemuan pertama kita akan membahas soal pendahuluan, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Habibi Nugroho Wicaksono, biasa dipanggil Habibi. Saat ini saya bekerja sebagai auditor di BPKP, tepatnya di Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan. Pendidikan terakhir saya adalah Master of Science in Economics dari University of Birmingham. Tapi sama seperti kalian juga, dulu juga saya kuliah di STAN, Diploma 3 dan Diploma 4 saya di STAN, jurusan akuntansi. Kalau kalian ada kesulitan dalam perkuliahan, dalam memahami materi, kalian bisa berkonsultasi lewat Google Classroom ya. Silakan ajukan aja pertanyaan di sana. Kalian bisa kontak juga lewat email atau WhatsApp saya. Saya sertakan di PowerPoint ya. Jadi nanti kalian bisa kontak jika memang memerlukan. Untuk perkuliahan, jadi penilaian sumber daya alam 1 ini kan adalah perkuliahan yang sifatnya terapan. Jadi berbeda dengan ekonomi sumber daya alam kemarin yang sifatnya konseptual. Untuk mata kuliah kali ini kita akan lebih ke penerapan ya, kuliah terapan. Kita akan melakukan praktikum. Untuk praktikum butuh komputer atau laptop. Ya karena kalian semua kebetulan mahasiswa saya semuanya kelas penilai, mahasiswa saya semuanya adalah alih program ya. Kalian sudah bekerja dan juga kerjanya di pajak, jadi saya rasa untuk laptop bisa pengadaan sendiri ya, nggak ada kendala. Kemudian untuk komponen penilaian 30% UTS, 30% UAS, 40% dari aktivitas. Karena memang sekali lagi ini adalah kuliah terapan, proporsi aktivitas tentu tinggi di sana. Kita akan banyak praktek. Cuma ya sementara prakteknya online ya. Aktivitas 40%, 20% dari 40% tadi berasal dari kehadiran, sikap dan partisipasi 20%, kuis 20%, field trip 10%, dan tugas 30%. Nanti akan ada field trip setelah UTS. Semua wajib mengikuti. Ya memang kita tahu sekarang kita lagi ada wabah corona ya, jadi memang perkuliahan diliburkan. Kita PSBB, nggak menutup kemungkinan juga nanti karantina wilayah ya, tapi kalau kita pikir-pikir kayaknya kan ya nggak mungkin kan kita karantina 2 bulan terus ekonomi nggak jalan. Jadi kemungkinan apapun yang terjadi ya mungkin 2 bulan kita akan kembali normal seperti biasa. Jadi field trip kemungkinan akan bisa kita ikuti. Ini learning outcome untuk mata kuliah hari ini ya, untuk pertemuan hari ini, bukan untuk secara keseluruhan. Ini rada keliru tapi nggak masalah. Kemudian juga referensi ada 2 buku. Ini hasil rapat dosen kemarin. Bukunya 2 ini, salah satu sudah saya upload, yang satu sisanya mungkin bisa kalian cari sendiri. Tapi kalau memang kalian nggak dapat pun, dari slide ini juga insya Allah juga udah cukup. Ada juga referensi tambahan, bisa juga kalian ambil cari di sana. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi hari ini ya. Jadi kita bahas pertama adalah ruang lingkup sumber daya alam. Pertama kita bahas definisi sumber daya alam, biar kita jelas kita nih ngomongin apa. Nah, secara umum definisi sumber daya alam itu adalah sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi atau komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Jadi kita punya ekosistem, ekosistem ini menyediakan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa, jadi ekosistem menyediakan barang dan jasa. Barang itu ya contohnya bahan baku, industri, atau untuk makanan. Nah, kalau jasa itu misalnya jasa tanaman untuk membersihkan udara, jasa tanah untuk menyimpan air dan mencegah banjir misalnya, dan lain-lain. Nah, jasa ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Nah, jadi kalau perspektif sumber daya alam ini dikatakan sumber daya alam kalau dia punya manfaat bagi manusia. Nah, selain itu
yang namanya ketika dia punya manfaat, itu artinya dia punya nilai ekonomi. Nah, jadi seperti itu. Jadi komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia yang punya nilai ekonomi. Ada juga definisi dari Profesor Fauzi, yaitu sumber daya alam dapat diartikan sebagai segala sumber daya hayati dan non-hayati yang dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku, dan energi. Cuman memang kalau definisi dari Prof. Fauzi ini, itu artinya kita membatasi sumber daya alam itu sebagai penyedia barang saja, jasanya enggak. Nah, jadi ini memang kurang luas. Nah, bisa kita juga ambil definisi yang lain, yaitu sumber daya alam adalah faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Jadi untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa, kita kan membutuhkan faktor produksi. Nah, faktor produksi yang asalnya dari alam, yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Nah, itu adalah juga definisi lain sumber daya alam. Jadi kita memang punya 3 definisi ini, tapi tentu kita pilih yang paling sesuai. Definisi yang terakhir salah satu definisi yang lebih lazim kita gunakan. Nah, kita lanjut ya. Sumber daya alam itu kan ada 2 macam jenis, dua macam manfaat. Dia sebagai barang dan dia sebagai jasa. Nah, untuk yang sifatnya barang sebagian besar tangible atau berwujud. Nah, memang ya namanya barang ya berwujud gitu. Kalau nggak berwujud, ya gimana bisa disebut sebagai barang, kan gitu. Memang kita pernah mendengar istilah mungkin barang tak berwujud ya, tapi barang tak berwujud itu adalah definisi yang lebih banyak dipakai di dunia akuntansi. Jadi untuk mencatat aset-aset yang punya manfaat, memberikan nilai ekonomis, dianggap sebagai aset tapi nggak berwujud. Memang kalau dalam dunia akuntansi kita punya istilah seperti itu. Tapi kalau secara keseluruhan, bahasa secara umum, ya memang barang itu mayoritas berwujud gitu. Nah, barang ini kemudian ada 2 jenis, sumber daya yang terbarukan atau sumber daya alam tidak terbarukan. Yang terbarukan itu adalah ikan, hutan, energi surya, air, dan lain-lain. Kalau yang nggak terbarukan, minyak bumi, gas, batu bara, barang tambang, dan lain-lain. Definisi terbarukan tak terbarukan sudah kita pelajari di semester kemarin. Untuk jasa lingkungan ada banyak, sebagian besar, bukan sebagian besar sih, yang jasa ya tentu nggak berwujud. Misalnya jasa hidrologi, misalnya pemurnian air, atau penyerapan air, penyimpanan air, kemudian jasa biodiversitas, dan juga jasa iklim. Jasa iklim itu misalnya stabilisasi iklim melalui penyerapan karbon, atau misalnya ya dari iklim itu mengakibatkan suhu itu sifatnya moderat. Moderat itu di tengah-tengah, nggak ekstrim gitu. Juga angin dan gelombang laut juga nggak ekstrim. Cuma memang ini lebih banyak mungkin kita nikmati di daerah tropis ya. Kalau di daerah yang semakin mendekati kutub memang kondisi anginnya lebih ekstrim daripada di daerah di daerah Khatulistiwa. Jadi ketika saya kemarin kuliah di Inggris, memang secara periodik kita punya masa-masa yang anginnya luar biasa kencang. Misalnya kejadian juga trampolin di halaman belakang tetangga saya bisa terbang masuk ke halaman saya. Tempat sampah saya terbang entah kemana, tempat sampah tetangga saya beberapa rumah di samping malah ada di depan rumah saya. Jadi kondisi angin yang moderat ini memang mayoritas dinikmati oleh daerah Khatulistiwa, dan itu adalah jasa lingkungan gitu. Nah, kemudian karakteristik sumber daya alam itu kita punya definisi yang barang yang ya
kita punya ini ya, ini udah kita bahas juga. Jadi ada yang barang sifatnya rivalry dan non rivalry, ada yang excludable, non excludable. Ya, sifatnya rivalry dan excludable itu barang privat murni, rivalry non excludable itu adalah barang komunal. Kalau yang non rivalry excludable itu barang club goods ya. Kemudian kalau non rivalry non excludable itu barang publik. Dimana definisi non rivalry itu adalah rivalry itu kalau kita make orang lain nggak bisa make. Sorry excludable nggak. Rivalry itu kalau kita make orang lain nggak bisa make. Misalnya ada padang rumput, ternak kita makan di sana, pas kita pergi rumputnya sudah nggak ada. Nah, kalau non rivalry itu kita make nggak menghilangkan barangnya, orang lain masih bisa make. Misalnya kita pakai mobil melintasi sebuah jalan yang kita lewati itu ya masih ada di sana, nggak ikut nempel di ban mobil kita misalnya. Nah, kalau non excludable itu kita bisa menghalangi orang lain untuk mengakses. Jadi misalnya kalau misalnya itu padang rumput milik umum kan kita nggak bisa menghalangi orang lain. Tapi kalau tanah itu milik kita kan kita bisa bangun pagar dan orang lain nggak bisa akses. Lebih seperti itu. Nah, kalau karakteristik sumber daya alam ya itu sebagian besar bersifat non-excludable, sehingga sebagian besar masuk dalam kategori kalau nggak barang publik, ya barang komunal. Nah, masalahnya adalah dua tipe barang ini, apalagi barang publik terutama, itu punya 3 permasalahan. Pertama adalah hak kepemilikan. Siapa yang punya barangnya gitu. Kalau nggak ada yang punya barangnya, nah ya memang nggak punya. Ketika barang itu non excludable, maka barang itu kepemilikannya ya tidak bisa dikatakan sebagai kepemilikan gitu. Kepemilikannya tidak sempurna. Nah, masalah kedua adalah free rider ya. Free rider itu adalah orang lain bisa menikmati barang tadi tanpa perlu gini. Free rider itu adalah orang lain bisa menikmati sebuah barang tanpa dia harus berkorban untuk menikmatinya, tanpa dia harus berkontribusi gitu. Misalnya jalan ya, kita misalnya punya tanah, kemudian tanah itu kita bangun jalan, orang boleh lewat. Maka orang itu nggak perlu urunan juga bisa lewat jalan tersebut gitu. Misalnya ini ada sungai, kemudian sungai ini nggak ada pemiliknya, kita bisa ngambil air dari sana tanpa membayar. Kita bisa ya maaf buang sampah di sana juga tanpa keluar uang gitu, tanpa perlu membayar biaya pemurnian dan lain-lain. Itu free rider. Atau misalnya kita bisa membangun rakit kemudian memanfaatkannya untuk transportasi tanpa perlu membayar. Jadi free rider itu kita bisa pakai sebuah barang tanpa perlu kita berkontribusi, tanpa kita mengeluarkan pengorbanan untuk berkontribusi mengadakan barang tadi. Nah, kalau eksternalitas itu adalah ketika kita menggunakan sebuah barang, orang lain kena getahnya, atau orang lain menggunakan barang, kita ikut getahnya, gitu. Tanpa si pengguna barang ini perlu membayar kompensasi, itu eksternalitas. Jadi misalnya ada orang naik motor 2 tak ya, misalnya Ninja 150R, dia yang kelihatan semakin gagah dengan motornya, tapi kita yang di belakang, yang naik motor bebek di belakangnya, yang kena asapnya. Nah, itu contoh dari eksternalitas. Nah, akibatnya adalah adanya masalah hak kepemilikan, free rider, dan eksternalitas mengakibatkan undervalue. Undervalue ini adalah kita menilai barang tadi
terlalu murah. Maksudnya gimana? Kalau kita kan kita misalnya nih punya dua pilihan membuang barang. Kita membayar orang untuk kita menyewa truk untuk membuang sampah tadi, atau kita tinggal buang saja gitu ke sungai. Kalau kalian jadi sampah ini, atau gini ya, atau gampangnya gini, undervalue itu misalnya ada pabrik memproduksi tekstil, kemudian punya limbah. Nah, dia punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah limbah itu dia memasang alat pengolah limbah dan pembuangannya yang itu mahal, atau bisa aja pipanya dia alirkan saja ke sungai. Nah, kalau kalau membuat pengolahan limbah kan dia keluar uang. Sementara kalau buang ke sungai kan nggak perlu keluar uang. Maka kalau dia buang ke sungai, biaya produksinya makin rendah. Nah, maka harga barangnya semakin murah. Nah, sehingga harga barang semakin murah, ini undervalue-nya di sana. Sehingga ada kegagalan pasar, ada barang-barang yang seharusnya diproduksinya sedikit karena dia nggak ramah lingkungan sehingga harganya harusnya mahal, sekarang jadi murah sehingga banyak orang beli, akibatnya alam semakin rusak. Atau kegagalan pasar yang kedua, kayak pengadaan jalan, kalau diserahkan kepada mekanisme pasar, mana ada sih orang yang mau merelakan tanahnya untuk dibikin jalan gitu. Kalaupun rela juga paling kecil ya, cuman motor bisa lewat gitu. Sehingga jalan yang dibangun terlalu kecil dibanding yang seharusnya. Ada kegagalan pasar di sana. Nah, disinilah fungsi dari penilaian sumber daya alam untuk menilai sumber daya alam itu dengan benar, sehingga masalah-masalah seperti eksternalitas ini bisa kita hitung bisa kita jadikan kompensasi atau bagaimana gitu, atau bisa kita terapkan semacam pajak Pigovian untuk mengatasi kegagalan pasar. Oke, jadi ini definisinya tadi ya. Oke, kita lanjut atau kita bahas sedikit yang undervalue ini ya. Kalau kita baca yang definisi ini kan suatu keadaan di mana pasar tidak memberikan respon apapun atas suatu produk saat terjadi oversupply atau over demand. Jadi karena tadi yang barang yang nggak ramah lingkungan, karena harganya murah, maka permintaannya juga berlebihan. Dimana kalau seandainya kita bisa memasukkan eksternalitas tadi ke dalam biaya, maka harusnya terjadi koreksi. Tapi karena ya dia eksternalitas, nggak ada kompensasi di sana, maka pencemaran itu nggak kita respon gitu. Equilibrium ini nggak bergeser karena ya kita nggak bisa menetapkan nilai ini harusnya kalian bayar gitu karena adanya eksternalitas tadi. Itu adalah contoh dari definisi ini. Nah, kita lanjut ya. Jadi karakteristik sumber daya alam ini ada dua macam. Jadi ada negara yang sifatnya highest cultural diversity, dia memiliki keragaman budaya yang tertinggi gitu. Nah, kalau kita lihat kan di sini Papua Nugini, Rusia, Nigeria, Uganda, Kanada, Iran, termasuk yang punya highest cultural diversity itu adalah Cina, India, Meksiko, dan lain-lain. Jadi memang biasanya kan memang kita menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki keragaman suku bangsa yang paling besar di dunia gitu. Padahal pada kenyataannya enggak. Jadi ketika saya kuliah di luar negeri, saya ketemu dengan berbagai mahasiswa dari berbagai negara ya.
Jadi akhirnya saya sadari gitu bahwa orang Afrika itu misalnya, meskipun kalau kita lihat sekilas mirip gitu, kayaknya kan semua sama ya. Tapi ternyata itu mereka tuh sangat multi etnik gitu, etniknya banyak. Karena kita bukan bangsa mereka, kita kayak nggak bisa ngebedain gitu loh. Oh ini orang suku ini, orang suku sana gitu. Padahal sebenarnya etniknya banyak, bahasa daerahnya tuh sangat banyak. Sehingga seringkali bahasa resmi negaranya menggunakan bahasa dari negara penjajahnya. Kayak negara misalnya dijajah Prancis ya bahasa resmi negaranya Prancis gitu. Dijajah Inggris bahasa resmi negaranya Inggris. Karena memang sebenarnya mereka itu punya banyak suku bangsa, punya banyak bahasa daerah. Kitanya aja nggak tahu gitu, karena bagi kita mereka sama. Begitupun juga orang Cina, Cina itu ternyata multi etnis gitu. Kalau kita melihat kan kayaknya mirip-mirip ya gitu. Bahkan sebenarnya juga kadang kita nggak bisa membedakan orang Cina, orang Hong Kong, orang Taiwan, bahkan orang Korea itu mungkin ya kalau orang Korea nggak operasi ya, kalau sudah operasi jelas kelihatan beda. Tapi kalau masih belum operasi, orang Korea itu ya kelihatan kayak orang Cina juga gitu. Bagi kita kan mereka semua itu sama gitu. Bahasa juga bagi kita nampaknya sepertinya sama, padahal enggak. Ternyata mereka itu multi etnis gitu. Dan bukan hanya multi etnis, juga punya banyak bahasa daerah gitu. Begitupun juga India gitu. Nah ini kalau kita balik misalnya orang asing, orang orang bule misalnya ngelihat orang Indonesia ya sama dengan orang Asia Tenggara, semua sama gitu. Mungkin mereka nggak akan bisa membedakan antara orang Jawa dengan orang Filipina, dengan orang Thailand, dengan orang Vietnam. Mungkin bagi mereka kita mirip gitu. Jadi kayak gitu. Jadi negara yang punya cultural diversity besar itu sebenarnya bukan cuma Indonesia, oke. Terus juga ada juga negara dengan highest biological diversity juga. Nah, negara yang masuk kategori highest cultural diversity dan highest biological diversity itu adalah negara yang disebut sebagai negara mega biodiversity, di mana Indonesia salah satunya. Termasuk negara yang mega biodiversity itu juga Filipina itu masuk juga. Amerika, Cina, India, Meksiko, Malaysia, dan Indonesia. Jadi bahkan Malaysia pun juga masuk highest cultural diversity gitu. Nah, kemudian kan timbul pertanyaan, jadi kira-kira berapa sih nilai kekayaan sumber daya alam Indonesia? Nah, ini adalah beberapa kondisi valuasi sumber daya alam di Indonesia ya. Kalau kita lihat terumbu karang, kita lihat pergerakannya ada yang sangat baik, cukup, dan jelek. Kalau yang sangat baik ya cenderung stabil. Yang jelek terus menurun ya. Kayaknya meningkat di tahun 2016 tapi trennya menurun. Nah, turunnya yang jelek itu diimbangi dengan naiknya yang cukup. Jadi ada beberapa yang jelek ini kemudian naik kelas ke cukup. Dan kita lihat juga ada penambahan yang meskipun nggak signifikan yaitu baik, trennya meningkat. Jadi alhamdulillah kita melihat tren kondisi terumbu karang kita membaik. Kemudian Indonesia bagian barat ternyata punya 435 stasiun terumbu karang. Bagian tengah 407 dan bagian timur 222. Tapi untuk luas terumbu karang justru paling banyak ada di Sulawesi. Yang kedua di Sumatera. Dan berikutnya adalah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Kemudian kita juga lihat ya ada kondisi hutan berdasarkan wilayah. Jadi Cisarua ini yang paling besar kehilangan hutannya, tapi juga yang masih punya apa ini ya, tetap bukan hutan dan tetap hutan dengan luas kecamatan yang juga sangat luas. Megamendung luasnya mirip-mirip dengan Cisarua, tapi tetap hutannya jauh lebih besar. Enggak, tetap hutannya kurang lebih mirip sama Cisarua, tapi tetap bukan hutannya kalah dari Cisarua.
Jadi overall sih mirip, yang membedakan cuman luas tetap bukan hutannya yang lebih luas di Cisarua. Jadi kita bisa melihat bahwa kawasan Cisarua ini memang memiliki kehilangan hutan yang cukup tinggi ya. Cuman memang dalam melihat datanya juga kita harus melihat luas kecamatan. Oke, nah kenapa kemudian kita harus menilai menilai alam ya, melakukan valuasi terhadap lingkungan? Karena lingkungan itu punya jasa yang jasanya itu sifatnya tuh non market ya, jadi nggak ada nilai pasarnya. Dijual itu seringkali yang jasanya ya bukan barangnya ya. Kalau hutan kan kayunya bisa dijual, tapi jasanya untuk menyerap, untuk mencegah longsor, jasanya untuk menyediakan air tanah, jasanya untuk menyediakan oksigen, jasanya untuk pelindungan iklim, itu kan nggak bisa dijual, nggak punya nilai pasar. Nah, kenapa kita perlu melakukan penilaian? Ya supaya kita menyadari, pertama kita sadari bahwa oh ini penting. Bukan hanya penting, kalau ini nggak ada kita kehilangan angka sekian misalnya. Kita kehilangan nilai sekian. Nah, nilai sekian itu bisa kita terapkan kemudian untuk pajaknya, kompensasi, dan lain-lain. Untuk dunia usaha yang mungkin dalam produksinya tidak ramah lingkungan. Ini ada beberapa video untuk menjelaskan mengapa kita harus melakukan penilaian lingkungan. Kalian bisa klik sendiri, bisa download sendiri. Oke, kita lanjut ya. Sekarang urgensi penilaian ekonomi sumber daya alam. Jadi kenapa kita harus melakukan penilaian? Pertama, kita bahas dulu jenis kekayaan negara. Pertama adalah kekayaan karena penguasaan. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh negara bukan karena hak kepemilikan, seperti laut dan hutan. Jadi kalau negara punya kekayaan bukan karena hak kepemilikan, tapi karena memang negara ini ya negara, ini punya negara gitu. Maka itu adalah hak karena penguasaan. Nah, bedanya dengan karena kepemilikan, yaitu negara tuh beli gitu loh. Jadi kekayaan negara ini tadinya itu dimiliki oleh pihak lain, kita beli. Karena kita beli, jadi ada pihak lain yang memiliki, kita beli, maka itu kekayaan karena kepemilikan. Kekayaan negara karena kepemilikan. Misalnya ada kawasan hutan rakyat dibeli oleh perhutani, atau Antam membeli kawasan masyarakat di Pongkor misalnya. Jadi negara, jadi ini kekayaan yang dimiliki oleh orang lain, negara beli, maka itu adalah kekayaan negara karena kepemilikan. Kemudian ada juga kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang berupa penyertaan sehingga tidak bisa digunakan dan tidak terdapat dalam APBN, seperti penyertaan saham di Freeport. Jadi penyertaan saham di Freeport nggak ada di APBN. Nah, untuk membedakan ya tata kelola keuangan negara versus tata kelola keuangan perusahaan. Jadi pertama adalah keuangan perusahaan punya neraca, keuangan negara punya valuasi. Mungkin kalian akan berpikir loh, tunggu Pak. Kan kita punya laporan keuangan pemerintah pusat, di sana kita punya neraca, kita punya laporan rugi laba dan arus kas. Betul. Itu adalah laporan keuangan pemerintah pusat ketika pemerintah pusat berusaha untuk mempertanggungjawabkan keuangannya sebagaimana perusahaan. Tapi ingat, ketika negara itu membuat sebuah kebijakan publik itu tidak hanya mempengaruhi laporan keuangan pemerintah pusat, tapi juga bisa mempengaruhi di luar laporan keuangan tadi. Kebijakan pemerintah itu bisa mengatur sesuatu yang nggak ada
di laporan keuangan. Nah, maksudnya gimana? Kalau keuangan perusahaan kan neraca, karena aset yang bisa digunakan oleh negara kan neraca, sebatas yang ada di neraca. Kalau keuangan negara itu adalah valuasi sumber daya alam. Jadi kayak hutan, laut ya, contohnya laut, kemudian hutan-hutan yang ada di Kalimantan itu kan nggak tercatat dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi kayak Laut Jawa, coba kalian cari di laporan keuangan pemerintah pusat ada nggak gitu. Atau misalnya air tanah yang ada di bawah Pulau Jawa ini, apakah air tanah tadi dicatat sebagai aset nggak oleh pemerintah? Padahal kan itu bisa kita pakai, punya nilai ekonomis. Laut itu juga punya nilai ekonomis. Apakah Danau Toba sebagai danau dicatat asetnya oleh pemerintah pusat atau dicatat oleh pemerintah daerah Sumatera Utara? Kan enggak. Kalau misalnya di pinggiran danau itu pemerintah daerah Pemprov Sumatera Utara punya aset, misalnya punya tanah, dibangun hotel, punya Pemda, misalnya BUMD, itu yang tercatat, tapi danaunya enggak. Nah, yang membedakan jadi kalau keuangan perusahaan itu sebatas neraca, kalau yang disebut neraca di keuangan perusahaan maka itu adalah valuasi sumber daya alam di negara kita. Nah, kalau laporan rugi laba, ya kalau kita lihat LKPP kan tentu berarti laporan realisasi anggaran. Tapi sebenarnya enggak. Keuangan perusahaan kan laporan rugi laba, maka keuangan negara adalah PDB dan PDRB. Nah, memang kan PDB dan PDRB itu kan sebenarnya kan menghitung omset swasta semuanya ya. Jadi PDRB itu kan mencatat nilai tambah yang dihasilkan swasta seluruhnya, bukan milik pemerintah. Tapi kenapa kok dia dianggap sebagai laporan rugi laba milik pemerintah? Konsepnya adalah pemerintah ini kan bisa menetapkan pajak. Nah, dan pajak ini kan bisa diterapkan persennya terserah pemerintah. Ya memang nanti ada rapat dengan anggota DPR, tapi intinya negara itu kan bisa menetapkan pajak. Nah, kalau pemerintah mau, bisa-bisa aja kemudian pemerintah menerapkan, oke, tahun ini PPh 100%. Nah, jadi PDB dan PDRB ini adalah laba rugi pemerintah. Itu sebabnya kalau menghitung utang pemerintah seringkali pakai debt to GDP ratio, karena kapasitas ekonomi sebuah negara itu bukan APBN-nya tapi PDB-nya. Kalau pemerintah mau, dia bisa menerapkan pajak bahkan sampai 100% PDB. Kalau lebih dari 100% ya kayaknya nggak mungkin ya. Uang dari mana kan gitu. Udah diperes habis gitu. Nah, makanya laporan rugi laba perusahaan itu dibandingkannya dengan PDB atau PDRB sebuah negara. Dan arus kas di sektor swasta, memang LKPP ada aturan arus kas, tapi kalau yang kita maksud keuangan negara di sini adalah APBD atau APBN. Di mana kan APBN itu menunjukkan ya berapa kas yang pemerintah mau keluarkan gitu. Jadi ya pemerintah mau mengeluarkan uang berapa, ya kan APBN itu dieksekusi tahun itu, belanja negara dihabiskan tahun itu juga kan gitu. Ada yang bentuknya investasi juga, tapi ibaratnya anggaran tahun ini habis tahun ini. Nah, maka itu disebut sebagai arus kas negara. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh dari eksternalitas. Jadi ini kalau bahasa kita kan berang-berang ya. Cuma saya lupa namanya. Ini sebenarnya bukan berang-berang. Orang sering salah. Tapi ya, kita anggap aja dulu berang-berang. Saya baca di Wikipedia, cuma saya lupa. Apa ya? Biwari atau apa ya? Tapi ya kita anggap aja berang-berang. Jadi berang-berang ini kan memang terkenal suka membangun bendungan untuk mengambil ikan. Nah, jadi mereka memang membendung sungai. Dari bendungan sungai itu kemudian mereka bisa mengambil ikan di sana. Coba kemudian kan itu mengakibatkan eksternalitas ya. Jadi
yang perlu ikan kan nggak cuman berang-berang di segmen sungai ini gitu. Mungkin di segmen sungai sana juga ada berang-berang lain yang butuh ikan. Akhirnya nggak dapat juga. Belum juga misalnya yang makan ikan itu beruang kalau nggak salah ya. Beruang juga ikut makan ikan juga. Nah, jadi ini menimbulkan eksternalitas yang sifatnya alami, eksternalitas. Jadi bukan hanya manusia aja yang bikin eksternalitas, binatang pun juga bisa tanpa mereka sadari. Nah, kemudian kita bahas ya perkembangan konsep penilaian sumber daya alam. Jadi pertama abad Jadi pertama abad 15 ya, merkantilisme. Merkantilisme itu bahasa Inggrisnya merchant ya, dari kata merchant atau pedagang. Jadi merkantilisme ini mengakui sumber daya alam sebagai sumber kemakmuran. Jadi kemakmuran itu asalnya dari sumber daya alam. Kemudian pada abad 16 ada pandangan fisiokrat dari Quesnay yang kurang lebih adalah surplus ekonomi dari pertanian. Jadi surplus ekonomi dari pertanian memberikan trickle down ke sektor lain. Ya malum karena pada masa itu memang ekonomi didominasi dari sektor pertanian. Memasuki abad 17 dan 18, tokoh yang sangat terkenal adalah David Ricardo, di mana David Ricardo mengatakan bahwa sumber daya alam untuk lahan akan menurun produktivitasnya akibat eksploitasi. Jadi ketika tanah itu terus dieksploitasi, lama-lama produktivitasnya akan turun. Nah, abad 19 dan 20 ada beberapa, misalnya Martin Forsman, optimal rotation untuk hutan. Jadi gimana hutan ini, misalnya kita punya satu segmen hutan, tentu nggak kita tebang langsung semuanya habis, tapi ada rotasinya. Jadi tahun ini segmen ini, tahun depan segmen yang ini, tahun depan segmen yang ini kita eksploitasi, habis dieksploitasi kita tanam, sehingga ketika putaran ini habis, yang ini udah siap panen. Sekilas kita bahas di materi semester yang lalu ya. Kemudian juga ada pemikiran John Stuart Mill yang menjelaskan perbedaan antara sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan. Juga ada ketika sumber daya alam itu tidak terbarukan, maka ada user cost, dalam artian ya kalau dia hilang dan nggak bisa kembali, tentu ada cost yang harus kita perhitungkan di sana. Kalau bisa dipulihkan kan ya kita ya nggak ada masalah kan gitu. Kemudian juga ada Stanley Jevons di mana membahas tentang marginal utility. Ada juga teori tentang resource exhaustion ya. Jadi sumber daya alam itu bisa habis ya, dan ketika terjadi sumber daya alam itu punah, itu bagaimana. Kemudian Sorley membahas tentang intertemporal aspect. Jadi ketika sumber daya alam dieksploitasi hari ini mempengaruhi kemampuan konsumsi kita tahun depan, kemudian konsumsi tahun depan mempengaruhi tahun depannya, begitu seterusnya, maka dalam menganalisis ini kita harus membandingkan antar waktu. Ada aspek intertemporal di sana yang harus kita perhitungkan. Di abad ke-20 ke atas, kemudian muncul American Conservative Movement. Salah satunya adalah L.C. Gray, di mana ketika sumber daya alam itu nggak terbarukan, lalu gimana gitu? Gimana alokasi yang tepat? Yang dilanjutkan dengan hoteling ya, yang keluar di ujian UAS kemarin. Kemudian juga ada Marshallian dan eksternalitas dan lain-lain. Nah, ini adalah perspektif historis penilaian ekonomi. Jadi pertama tahun 36, Dewan Sumber Daya Nasional Amerika memutuskan untuk memasukkan dampak intangible proyek dalam Undang-Undang Pengendalian Banjir. Jadi tahun 36 akhirnya disadari bahwa untuk
untuk mengendalikan banjir dengan lebih tepat, proyek-proyek pengendalian banjir ini harus memperhitungkan dampak intangible-nya. Manfaat ekonomis yang intangible yang diperoleh dari proyek-proyek pengendalian banjir. Karena ya kalau nggak pakai intangible asset, nggak pakai intangible impact, memang proyek-proyek pengendalian banjir ini gimana lagi menilainya. Kemudian tahun 47, Siriasi dan Wontrop mengembangkan kerangka konseptual untuk evaluasi non-market services. Jadi ya memang kan nggak semua ada nilai pasarnya gitu. Yang nggak punya nilai pasarnya ini kemudian memang paling enak menilai kalau ada nilai pasarnya. Karena kalau ada nilai pasarnya, ya dengan asumsi terjadi persaingan sempurna kan nilai pasar ini adalah nilai optimum gitu. Kita punya nilai pembanding, tapi kalau nggak ada pasarnya, menghitung nilainya kan rumit ya. Nah, dikembangkan oleh Siriasi Wontrop non-market service tahun 47. Nah, meskipun dikembangkan tahun 47, tapi tahun 63 Davis pertama kali mengimplementasikan metode contingent valuation method. Non-market services bukan hanya contingent valuation method ya. CVM ini hanya salah satu metode untuk non-market. Nah, CVM baru ini slide-nya ketuker ya, sorry. Kita yang tahun 50 ya di sampingnya dulu ya. Jadi tahun 50 Komite Federal, intinya ada ya, Federal Interagency River Basin Committee menerbitkan laporan yang dikenal sebagai Green Book yang digunakan untuk evaluasi ekonomi dampak proyek di sekitar sungai, yang menyarankan penggunaan pendekatan harga pasar terlebih dahulu dalam penilaian. Maksudnya gini, jadi tahun 50 ada sebuah komite federal di Amerika sana bikin kayak pedoman untuk evaluasi dampak proyek-proyek di sekitar sungai. Jadi di sekitar sungai ini kita punya proyek-proyek. Nah, dalam menghitung valuasi ekonominya, komite ini menyarankan sebisa mungkin pakai pendekatan harga pasar terlebih dahulu. Kalau pendekatan harga pasar nggak ketemu, baru pakai non-market services. Jadi jangan buru-buru pakai non-market services. Non-market services itu baru kita gunakan kalau market valuation approach study tidak bisa kita terapkan, karena memang pendekatan harga pasar ini adalah yang paling netral. Nah, tahun 63 untuk pertama kalinya metode contingent valuation method diimplementasikan untuk kajian nilai ekonomi wisata buru. Ini mungkin bukan wisata di Pulau Buru ya, karena kan Pulau Buru ini adalah pulau untuk mengasingkan tahanan politik. Kayaknya nggak ada orang yang cukup gila untuk wisata di pulau yang isinya tahanan politik gitu. Ini mungkin ekonomi wisata berburu, karena memang di Amerika sana berburu itu adalah bagian dari budaya mereka, kearifan lokal mereka. Nah, untuk pertama kalinya CVM ini dipakai, Contingent Valuation Method. CVM ini ibaratnya non-market service yang paling non-market service. Jadi benar-benar the last resort gitu. Itu salah satu yang the last resort. Kemudian tahun 86 terbit Guidelines of the US Department of Interior yang menyarankan restorasi atau biaya peluang sebagai ukuran kompensasi. Jadi kayaknya bahasanya rumit ya. Intinya gini, ada departemen di Amerika menyarankan untuk ngitung kompensasi, kalau nggak pakai restoration cost atau biaya perbaikan, ya pakai opportunity cost. Jadi untuk menghitung
Jadi untuk menghitung kompensasi, kalau nggak kita pakai restoration cost, biaya pemulihan, atau opportunity cost, biaya peluang yang hilang karena ada aktivitas karena ada aktivitas dari misalnya sebuah perusahaan yang nggak ramah lingkungan misalnya. Karena kan memang ya mau nggak mau memang terkadang nggak semua barang bisa kita produksi secara ramah lingkungan. Bahkan sekalipun seandainya kita sangat berhati-hati, kita sangat cinta alam pun ada barang-barang yang mau nggak mau memang ya alam harus berkorban gitu. Nah ini adalah kompensasi. Ibaratnya supaya harganya naik dan juga untuk membantu restorasi tadi. Nah kemudian tahun 90 Uni Eropa mulai menggunakan penilaian formal untuk menilai biaya dan manfaat. Jadi tahun 90 Uni Eropa mulai menggunakan ibaratnya gini. Untuk menghitung ibaratnya gini ya, kita ulang lagi. Jadi tahun 90 kurang lebihnya bahwa untuk menghitung biaya dan manfaat, nah Uni Eropa ini mulai menggunakan metode yang formal. Jadi timbul kesadaran bahwa perlu penyeragaman dalam menghitung benefit cost analysis supaya hasilnya ini seragam dan bisa dibandingkan. Jadi angka itu bukan hanya penting untuk kita ketahui angkanya, tapi juga untuk kita bandingkan dengan sesuatu yang lain, atau bandingkan dengan sesuatu yang sama tapi di waktu yang berbeda. Misalnya proyek A dengan proyek B, atau proyek A di tahun ini nanti dampaknya di tahun depan dan 10 tahun mendatang. Nah, manfaat penilaian ekonomi sumber daya alam pertama sebagai tools untuk melakukan cost benefit analysis. Yang kedua untuk menilai kerusakan, yang mana tentu kerusakan tadi untuk menilai cost benefit analysis. Yang nggak harus cost benefit analysis, untuk menilai cost-nya aja atau kerusakannya juga kadang cukup. Untuk analisis kebijakan, jadi kalian kalau bikin kebijakan kan harus supaya lebih tepat sasaran, lebih tepat tujuannya, lebih akurat, kalian harus melakukan cost benefit analysis ya. Cost benefit analysis ini untuk membantu kalian dalam menganalisis sebuah kebijakan, baik untuk membuat kebijakan atau untuk mengevaluasi kebijakan. Kemudian juga untuk land use planning, jadi untuk perencanaan penggunaan lahan, apakah hutannya untuk wisata, apakah hutannya untuk hutan produksi, atau kita jadikan perkebunan, atau kita jadikan perumahan misalnya. Kemudian juga untuk natural resource accounting, jadi mengukur ekonomi supaya pemerintah ini lebih akurat dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai misalnya kompensasi terhadap usaha-usaha, misalnya mungkin ada perusahaan penangkapan ikan, supaya pajaknya sesuai misalnya, atau supaya kebijakannya lebih tepat. Misalnya kita mau memutuskan bahwa kita akan anggaran pengamanan laut sekian, karena kalau nggak kita amankan sekian, kita berpotensi kehilangan nilai ekonomi sekian. Lagi-lagi cost benefit analysis gitu. Tapi pemanfaatannya dalam bentuk natural resource accounting. Dan yang terakhir juga economic sustainability. Dengan penilaian sumber daya alam tadi, kita bisa menggunakan jadi economic sustainability, dengan kita memahami nilainya dengan lebih akurat, diharapkan kita juga mengeksploitasi sumber daya alam ini lebih bertanggung jawab, sehingga bisa lebih lestari untuk masa yang lebih lama. Nah, peran penilaian sumber daya alam dalam kebijakan publik pertama untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi trade-off. Jadi kadang kalian, intinya gini, kebijakan publik itu adalah
kalian mengatasi masalah dengan memindahkan masalah. Jadi kalian punya masalah di sini, untuk mengatasinya kalian pindahkan ke sana. Nah, apakah pemindahan ini trade off-nya sesuai? Misalnya untuk mengatasi polusi, kalian menuntut perusahaan ramah lingkungan yang meningkatkan biaya produksi. Kira-kira kalau biaya produksinya naik, tentu ekonomi akan melambat. Semakin sedikit orang yang bisa beli, ekonomi melambat. Semakin sedikit orang yang bisa beli, maka pengangguran akan semakin banyak gitu. Jadi ada trade off di sana. Pengangguran semakin banyak, kemiskinan dan lain-lain misalnya. Kemudian juga penentuan kebijakan pemanfaatan lahan sudah dibahas tadi. Apakah lahan ini hutan, apakah taman lindung, apakah tempat wisata, apakah hutan produksi, apakah perkebunan, apakah perumahan. Juga kebijakan pengembangan perkotaan, ya mirip-mirip lah sama pemanfaatan lahan. Kemudian analisis biaya manfaat dan pembuatan kebijakan lingkungan. Kemudian juga klaim hukum dan penilaian kerusakan sumber daya alam. Jadi kayak misalnya kemarin perusahaan yang membakar hutan, supaya mereka kapok nggak ngebakar lagi kan harus kita kasih denda. Kalau ngitung dendanya dari mana? Ya pakai penilai sumber daya alam tadi. Kalau nilainya kecilan, ya worth it lah ngebakar. Misalnya ngebakar hemat biaya 100 miliar, dendanya 40 miliar, ya masih untung 60 miliar lah. Kalau orang lain kena masalah kesehatan ya bukan urusan saya kan gitu. Jadi gimana kita menghitung menilai sumber daya alam. Nah, misalnya pemerintah ya sah-sah aja ngasih angka misalnya 200 M misalnya buat denda, tapi kan di pengadilan nanti akan dipertanyakan dasar kalian menilai kerugiannya 200 M ini dari mana. Nah, itulah fungsinya kita menilai sumber daya alam, kita mengembangkan metodenya supaya nanti ketika di persidangan juga kita punya argumentasi yang kuat. Kemudian juga untuk akuntansi lingkungan, kemudian juga satelit sistem akuntansi nasional, kita punya sistem akuntansi nasional, kita punya akuntansi lingkungan. Kalau akuntansi lingkungannya belum siap, paling enggak ya untuk membantu lah sistem akuntansi nasional. Dan yang terakhir juga untuk laporan tanggung jawab sosial. Jadi sejauh mana sih misalnya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Kayak kalau kalian nonton beberapa acara National Geographic yang membahas tentang kerusakan lingkungan karena global warming. Kadang di akhir acara mereka menyampaikan bahwa untuk menyuting ini kita mengkompensasi karbon sekian. Jadi National Geographic sendiri juga sadar proses syuting ini juga menghasilkan jejak karbon di sana, carbon footprint. Ya mereka mau bilang, oh kami ini peduli iklim, tapi ternyata kami juga mencemari lingkungan. Nah, sehingga mau nggak mau mereka menyampaikan di akhir acara bahwa untuk kompensasinya mereka menyediakan kalau nggak salah entah kompor gas atau apa di India, supaya masyarakat di India dalam memasak tidak menggunakan batu bara atau kayu bakar gitu kalau nggak salah, nggak menggunakan arang atau kayu bakar, sehingga carbon footprintnya bisa ditekan. Jadi National Geographic ketika syuting mengeluarkan karbon di sana, kompensasinya mereka ngasih produk ini mengurangi karbon di tempat lain. Jadi itu contoh laporan tanggung jawab sosial. Oke, demikian pemaparan materi hari ini. Kita lanjutkan diskusi. Kita pindah ke forum di Google Classroom. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan mengajukan pertanyaan di sana. Kalau ada yang bisa membantu saya menjawab, nggak usah nunggu saya jawab aja dulu di sana. Benar salah akan dapat nilai bonus tentunya. Bisa menambah nilai aktivitas. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.